杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini Zilong langsung menyerang setelah melihat wajah Yangke. Cahaya ungu memancar dari tubuhnya dan ia dengan santai mendekati Yangke, meraihnya dengan satu tangan dan berkata, "Harta karun seberharga pohon abadi bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh beradalan seperti Anda. Beraninya Anda menyentuh tetua sekte saya. Apa Anda sudah bertanya pada saya?" Lulu Rantu mendengus dingin. Wujudnya berubah menjadi aura hitam, langsung menghalangi jalan Yangke. Panji 10.000 jiwa meraung serempak. Kekuatan murni dan menyeramkan memancar menyerbu pikiran Zilong. Hanya hal sepele. Zilong berdiri tegak tak bergerak, cahaya ungunya semakin menyilaukan. Aura hitam Lulu Rantu terpaksa mundur berulang kali. "Meremehkan saya, Anda terlalu memuji diri Anda sendiri." Lulu Rantu bersiul pelan dan panji 10.000 jiwa berubah menjadi tirai hitam yang menutupi langit, menyelimuti Zilong. "Apa?" Zilong cukup terkejut. Ia belum pernah melawan Lulu Rantu sebelumnya. Meskipun ia tahu bahwa ia berada di tingkat kedua alam rasa kekosongan, tak jauh di belakangnya, baru setelah mereka bertukar pukulan, ia menyadari bahwa lelaki tua berhantu ini bahkan lebih tangguh daripada Ningguang. "Master Sekte, lari!" Suara Lulu Rantu terdengar dari kegelapan. "Saya akan menahannya sebentar, larilah sejauh yang Anda bisa." Kalian semua sabar sekali." Setelah keluar dari pusaran, Yangke melihat sekeliling, ia segera memahami situasi. Namun ia tetap tenang dan kalem, tidak menunjukkan tanda-tanda akan kabur. "Mau lari?" Wajah Zidongle memancarkan ketegasan dan ia melambaikan tangannya. "Sue, tangkap dia!" Meskipun Sue tampak tersiksa hingga tak dikenali, ia tetaplah seorang raja kekosongan. Unta kurus lebih besar dari kuda, jadi Zidongle tentu saja ingin membuatnya bekerja keras. Dan Sue tidak berani melawan. Dengan wajah dingin, ia menyerang Yangke meraung keras. "Ini semua salah Anda, bajingan. Kalau bukan karena Anda, bagaimana mungkin saya berakhir seperti ini?" Dia ditundukkan oleh Zidongle terutama karena Yangke telah menyergapnya di tanah hilang, melukainya dengan parah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa ditangani begitu mudah oleh Zilong, hanya dengan sepatah kata saja? Raja kekosongan mana yang tidak sombong? Bagaimana mungkin mereka rela menjadi budak dan digiring ke sana kemari? Apalagi yang mengendalikannya adalah seorang pemuda di alam kembali kekosongan. Itu saja sudah cukup. Tetapi kemudian, saat mengejar Yangke, energi Sue terkuras oleh kapal pemecah langit, membuatnya tampak tua. Dan semua ini karena Yangke. Sue tidak berani melampiaskan amarnya pada Zilong dan Zidongle. Jadi ia hanya bisa melampiaskan amarnya pada Yangke. Jadi setelah mendengar perintah Zidongle, ia langsung menerjang ke depan, melepaskan kekuatan penuh dari kondisinya saat ini tanpa ragu. Tiba-tiba kekosongan berguncang. Kekuatan penuh seorang ahli alam raja kekosongan adalah serangan yang dahsyat. Praktis menembus kekosongan itu sendiri. Sue bertekad untuk membunuh Yangke. Lagi pula Zilong dan putranya hanya tertarik pada pohon abadi. Nasib Yangke tidak penting. Membunuhnya akan memungkinkannya menemukan pohon abadi dari cincin luar angkasanya. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, Sue tampak berubah menjadi matahari kecil. Mendarat dengan suara gemuruh di atas kepala Yangke. Mata Zidongle menyipit, jejak ketakutan melintas di wajahnya. Akhir-akhir ini perlakuannya terhadap Sue benar-benar kejam. Namun Sue yang terhambat oleh citranya bahkan tak berani mengeluh sedikit pun. Membuat Zidongle yakin bahwa apa yang disebut alam raja kekosongan hanyalah itu. Namun setelah menyaksikan serangan habis-habisan Sue, ia menyadari pola pikirnya keliru.
Satu serangan seperti itu bisa langsung memusnahkan selusin orang seperti dirinya. Bajingan itu sudah mati, pikir Zidongli dengan rasa senang yang tersembunyi. Dengan tersingkirnya saingan terbesar masa depan ini, hanya Su Yue dan Gu Jianxin yang bisa menandinginya. Jika suatu hari ia bisa menekan mereka, ia akan menjadi raja kekosongan muda wilayah bintang. Senyum dingin dan tegas tersungging di bibir Zidongli saat ia merenungkan hal ini. Teknik rahasia, usir. Tiba-tiba terdengar suara Yangke. Menghadapi pukulan Sue yang menggetarkan bumi, ekspresinya tetap tidak berubah, bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, ia mengangkat tangan dan menutupi Sue. Tangan itu terulur memancarkan gelombang kekuatan misterius. Dalam penglihatan Sue, benda itu semakin membesar, seolah menjelma menjadi struktur alam semesta. Mengaburkan cahaya dalam penglihatannya dan hanya menyisakan gumpalan gelap dan kacau. Apa? Seru Sue kaget. Cahaya menyilaukan itu langsung meredup. Sue berdiri tertegun, tak jauh dari Yangke, menatap tak percaya ke depan. Matanya hampir melotot. Dia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia telah melancarkan pukulan dahsyat dan menghancurkan, namun Yangke tetap utuh. Bahkan sehelai rambutnya pun tak tergores. Seolah-olah pukulan itu menghantam dimensi lain. Saat pikiran ini terlintas di benak Sue, ia berkeringat dingin. Ekspresinya muram saat menatap Yangke. Intuisinya mengatakan bahwa Yangke jelas bukan prajurit biasa. Terbukti dari penampilannya di lembah obat di Tanah Hilang. Bagaimana mungkin seorang prajurit biasa menahan serangan Zilong? Dan sekarang, dia dengan mudah menetralkan serangan kekuatan penuhnya. Sue bingung. Menyapukan indera ilahinya pada Yangke, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Ia berseru ngeri. Anda benar-benar telah mencapai alam raja kekosongan? Apa? Wajah Zidongli tiba-tiba memucat, tatapan dingin tertuju pada Yangke, seolah ingin menembusnya, membunuhnya dengan tatapannya. Alam raja kekosongan, bajingan ini benar-benar telah mencapai alam raja kekosongan. Ia telah mencapai alam raja kekosongan sebelum dirinya, sebelum Sui Yue, sebelum Gu Jianxin. Di wilayah bintang, 3 talenta muda benar-benar tertinggal darinya. Sungguh konyol, ia selalu berfantasi untuk melampaui Sui Yue dan Gu Jianxin dan menjadi pemimpin generasi muda. Tapi bajingan di hadapannya ini diam-diam telah mencapai tujuan yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Tak termaafkan. Tak ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan ini selain dirinya. Amarah Zidongli mendidih di dadanya, mengancam akan melahapnya. Ia meraung dengan ekspresi ganas. Sue, apa yang Anda lakukan berdiri di sana? Bunuh dia! Mendengar teriakan ini, Sue akhirnya bereaksi. Ekspresinya serius. Nah, Anda adalah pemuda paling berbakat dan menakutkan yang pernah saya temui. Jika memungkinkan, saya ingin berteman dengan Anda. Tetapi karena Tuan Muda telah memerintahkan, hari ini Anda harus mati. Anda terlalu banyak bicara omong kosong. Yangke melototinya dengan dingin, melengkungkan bibirnya dengan jijik. Sue mendengus dingin. Anda baru saja merobos ke alam raja kekosongan dan Anda harus mengkonsolidasikan wilayah Anda. Melarikan diri dengan tidak sabar sama saja dengan mencari kematian. Akan saya tunjukkan pada Anda seperti apa alam raja kekosongan yang sebenarnya. Dia tiba-tiba membuka domainnya dan langsung menyelimuti Yangke. Sue menyeringnya. Ia melangkah ke arah Yangke dan berkata dengan tenang. Di dalam domain ini, saya bisa mengendalikan segalanya, termasuk nyawa Anda. Apa Anda pikir hanya Anda yang punya domain? Gerutu Yangke sambil mengulurkan tangannya. Saya juga punya. Sebuah kekuatan tak terlihat memancar dari ujung jarinya. Serangkaian suara berderak bergema di seluruh ruang di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Saat suara itu bergema, Sue merasa semakin trauma. Wajahnya yang sudah tua tiba-tiba tampak semakin tua. Wajahnya memucat dan ia berseru ngeri. Bagaimana mungkin? Domain Anda, bagaimana bisa begitu kokoh?
Bagaimana mungkin Anda bisa menekan domain yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun? Anda baru saja merobos. Ini tidak mungkin nyata. Ia meraung panik, tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Jika waktu setara dengan kekuatan, maka tak ada perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja di dunia ini. Orang tua, terimalah takdir Anda. Yangke melambaikan tangannya dan medan domainnya meluas keluar, menghancurkan domain Sue menjadi debu dan melimutinya. Teknik rahasia, pedang bulan. Yangke menjentikkan jarinya, mengirimkan bila-bila spesial berbentuk bulan sabit yang melesat keluar, menyelimuti Sue. Ini adalah bila-bila spesial yang telah disempurnakannya setelah peningkatan kekuatan spesialnya. Versi yang lebih kuat dari bila-bila sebelumnya. Meskipun bentuknya identik, kekuatan dan konsepsi artistik yang terkandung di dalamnya benar-benar berbeda. Tiba-tiba puluhan bila bulan menghalangi jalan keluar Sue, membesar dengan cepat di depan matanya. Sue ketakutan. Ia menggigit lidahnya, memuntahkan esensi darah dan mengerahkan esensi sucinya untuk melarikan diri. Tapi Yangke mencibirnya. Tubuhnya gemetar saat kekuatan medan domain tiba-tiba meningkat. Sue merasa seolah-olah sebuah gunung telah membebani seluruh tubuhnya, membuatnya tak nyaman. Ia mati-matian mengerahkan esensi sucinya, nyaris tak bisa bergerak. Tepat saat ia hendak menghindari serangan pedang bulan, Yangke membuka mulutnya dan melepaskan raungan yang menggelegar. Sebuah teknik rahasia, raungan mengguncang langit. Itu adalah kekuatan magis bawaan dari binatang iblis kuno yang dimiliki Yangke setelah memurnikan inti dalam binatang pengguncang langit. Meskipun kekuatan ini tidak dapat mencapai potensi penuhnya di tangannya, kekuatan itu masih efektif untuk mengalihkan perhatian Sue. Seperti yang diduga, sebuah ledakan keras bergema di dekat telinga Sue. Suara itu membawa kekuatan ruang, berpindah-pindah di antara jangkauannya, sehingga Sue mustahil untuk menentukan lokasinya yang tepat. Dalam keraguannya, pedang bulan sudah mengarah padanya. Tidak! Teriak Sue. Jeritan itu tiba-tiba berhenti ketika lebih dari selusin pedang bulan menebus tubuh Sue, mencabik-cabiknya. Melalui luka-lukanya, organ-organ dalamnya yang masih tergerak dapat terlihat dengan jelas. Mengamati pemandangan itu dalam diam. Yangke mengangkat alis dan bergumam pada dirinya sendiri. Lumayan. Dia juga memutuskan untuk menguji pemahamannya sendiri. Jadi dia melawan Sue dengan sekuat tenaga, menggunakan teknik rahasia yang baru dikuasainya beberapa bulan terakhir. Karena semuanya adalah perolehan baru. Hanya dengan 3 serangan bersamaan, seorang kultivator alam Raja Kekosongan veteran seperti Sue benar-benar dikalahkan. Ini menggambarkan kesulitan bertahan melawan teknik rahasia spesial. Tidak jauh dari situ, Ji Dongle tercengang. Dia tidak pernah menyangka Sue akan dimusnahkan oleh Yangke hanya dalam beberapa tarikan nafas. Bukankah dia sudah berada di alam rasa kekosongan? Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Bahkan, jika Yangke telah mencapai alam rasa kekosongan, dia tidak akan begitu rentan. Apa yang salah? Itu benar. Sue pasti telah kehilangan terlalu banyak energi aslinya karena kapal pemecah langit beberapa waktu lalu. Sehingga lama kehilangan kemampuan level Raja Kekosongannya. Ini membuat Yangke begitu mudah untuk berhasil. Memikirkan hal ini, Ji Dongle merasa lega. Ekspresinya jauh lebih cerah. Sepertinya selama Yangke tidak terlalu kuat, ia senang melihatnya. Mau kabur? Anda sudah masuki wilayah saya tanpa izin saya. Bagaimana Anda bisa kabur? Yangke tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke suatu titik di kehampaan. Dengan dengusan dingin, aliran kekuatan spiritual murni menembus ke kehampaan dan melesat ke arahnya. Di ruang hampa, sesosok tubuh berkilauan tipis sebelum tiba-tiba muncul. Ekspresi ketakutan terpancar di wajahnya dan ia menatap Yangke dengan gigi terkatup. Jelas dia adalah Kong Fa. Saat Sue menyerang Yangke, ia diam-diam mendekat, menyembunyikan wujudnya. Ia siap merebut cincin angkasa Yangke. Meskipun Kong Fa juga seorang raja kekosongan, ia masih kalah telak dari leluhur hantu dan Zilong.
Ia tahu ia membutuhkan taktik kejutan untuk mendapatkan pohon abadi, dan serangan Sue terhadap Jangke menghadirkan peluang emas. Tapi bagaimana mungkin ia membayangkan Sue yang telah ia kenal selama bertahun-tahun dan telah bekerja sama dengannya dalam banyak kesempatan akan begitu mudah dikalahkan. Saat melihat kematian Sue, Kong Fa langsung berkeringat dingin. Ia tak berani lagi menyimpan niat jahat dan segera mundur. Namun di wilayah kekuasaannya, Yangke yang waspada dan siaga sudah merasakan kehadirannya. Bagaimana mungkin ia membiarkan Sue bertindak sesuka hatinya? Terpaksa meninggalkan posisinya oleh gelombang indera spiritual Yangke. Ekspresi Kong Fa semakin terkejut karena dia bisa merasakan kekuatan dampak spiritual itu barusan. Itu jelas bukan kekuatan spiritual seorang prajurit yang baru saja naik ke alam Raja Kekosongan. Kekuatan itu setara dengan tingkat kedua atau bahkan ketiga alam Raja Kekosongan. Jadi mata Kong Fa berkedut. Berada di wilayah kekuasaan Jangke membuatnya merasa sangat gelisah. Setelah terdiam lama, dia berkata dengan suara serak. Sahabatku, saya tidak punya niat buruk pada Anda. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya pergi? Saya berjanji tidak akan mencampuri urusan tempat ini lagi. Tidak ada niat buruk pada saya, cibir Yangke. Lalu kenapa Anda menyelinap ke sini? Apalagi yang bisa saya lakukan? Anda masih bertanya meskipun Anda tahu jawabannya. Kong Fa mengumpat dalam hati, tetapi tidak menemukan jawaban. Ia hanya bisa menyerangnya. Saya terlalu banyak berpikir tadi, namun setelah menyaksikan kemampuan Anda yang luar biasa, saya menyadari ini bukan tempat yang bisa saya tinggali lama-lama. Saya harap Anda, karena Anda sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yangke memotongnya sebelum Kong Fa sempat menyelesaikan kalimatnya. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Karena Anda berani mengincar saya, Anda harus membayar harganya. Kong Fa merutkan kening. Semburat amarah menyerapi wajahnya. Saya hanya menginginkan kedamaian. Apa Anda tidak bisa memuaskan saya dengan itu? Berhentilah memanfaatkan usia Anda untuk menindas orang lain. Wajah Yangke berubah tegas. Hari ini Anda pasti akan mati. Dasar bocah nakal. Kong Fa murka. Ia sudah berusaha patuh begitu lama, tetapi Yangke bahkan tidak memberinya sedikit pun muka. Ia benar-benar meremehkannya. Meskipun metode Yangke dalam membunuh Sue mengejutkannya, ia juga menyadari bahwa Sue sedang tidak dalam kondisi prima. Ia masih jauh dari puncaknya. Itulah sebabnya Yangke dengan mudah membunuhnya. Namun ia tetap tak terluka. Seorang Raja Kekosongan sejati tingkat pertama, bocah bodoh ini yang baru dipromosikan, sebenarnya mencoba untuk membunuhnya. Dasar bodoh. Sombong sekali, Anda akan tahu sendiri di dunia bawah, cibir Yangke. Dengan pikiran, kekuatan medan domain meningkat lagi dan retakan spesial halus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kampaan, berenang seperti ikan. Bersama dengan itu, aura Yangke tiba-tiba meletus. Puncak tingkat pertama? Mustahil, seru Kong Fa hampir menggigit lidahnya. Yangke sebelumnya belum pernah melepaskan kekuatannya, jadi Kong Fa tidak dapat melihat kekuatan aslinya. Tapi sekarang saat melihatnya, matanya hampir melotot. Bocah ini sama sekali bukan Raja Kekosongan yang baru dipromosikan. Dia jelas berada di puncak tingkat pertama. Setelah merobos ke Raja Kekosongan, mencapai puncak alam yang lebih kecil akan membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Dan itu dengan kecepatan seorang jenius. Bagi siapapun di bawah itu, ratusan tahun adalah hal biasa. Sama seperti dirinya dan Sue. Ketika mereka mencapai alam Raja Kekosongan, mereka menghabiskan 100 tahun dalam pengasingan untuk menstabilkan alam mereka. Dan kemudian 300 tahun lagi untuk berkultivasi ke puncak tingkat pertama. Tapi bocah ini menghilang hanya beberapa bulan dan dia mencapai tingkat yang sama dengannya. Jadi Kong Fa tiba-tiba merasa bahwa ia telah menjalani kehidupan seperti anjing di usianya. Pada saat ini, mata Ji Donglei benar-benar sayu. Ia menatap kosong ke arah Yangke, melepaskan serangan-serangan dahsyat dan mematikan di kejauhan. Dan Kong Fa juga menghindar dengan penuh penderitaan.
Tiba-tiba ia tak bisa menerima kenyataan. Dalam pertarungan langsung, Yang Ke telah sepenuhnya menekan Kong Fa. Hanya dalam 30 tarikan nafas, Kong Fa hanya bisa menangkis, tak berdaya untuk membalas. Dia bisa melihat wujud Kong Fa yang lamban dan sirkulasi energi suci yang lamban. Jelas akibat tekanan dari domain Yang Ke. Meskipun mereka berdua berada di puncak alam Raja Kekosongan tingkat pertama, di dalam domain Yang Ke, kekuatan keduanya begitu kuat, sehingga Kong Fa bukanlah tandingannya. Dan kekalahan serta kematiannya tak terelakkan. Memikirkan hal ini, jantung Zidongle berdebar kencang dan ia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sue sudah mati, jika Kong Fa juga mati, target Yang Ke selanjutnya adalah dirinya. Sekarang dua Raja Kekosongan bukanlah tandingan Yang Ke, jadi bagaimana mungkin dia yang berada di alam kembali kekosongan punya kesempatan? Sementara itu, ayahnya diganggu oleh sosok hantu itu dan tampak kewalahan. Jadi Zidongle kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sama sekali tidak yakin bagaimana menghadapi situasi sulit ini. Pada saat itu, sosok lain muncul dari pusaran tempat Yang Ke muncul. Begitu mereka muncul, mereka menangis terseduh-seduh dan berteriak. Anak muda, tunggu. Saya tidak bisa menemukan jalan. Keluar. Saya, Lu Guinchan, akhirnya lolos. Akhirnya saya tidak perlu tinggal di tempat neraka itu. Sosok itu yang masih agak bingung dengan situasi tersebut tertawa terbahak-bahak begitu dia keluar dari pusaran. Tak menyadari keadaan di sekitarnya. Siapakah orang ini? Dari mana asalnya? Zidongle menatap Lu Guinchan yang tiba-tiba dengan takjub. Ia merasa agak familiar, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Sudahlah, kita tangkap dia dulu, karena dia bersama bajingan itu pasti dia salah satu dari mereka. Pikir Zidongle, dan dalam sekejap ia tiba di depan Lu Guinchan, mencengkram lehernya dan berkata dengan dingin. Jangan bergerak, kalau berani bergerak saya akan membunuh Anda. Lu Guinchan terkejut dan berkeringat dingin. Bagaimana mungkin ia berani bergerak? Ia mengangguk cepat. Saya tidak akan bergerak. Teman, kita bisa bicara ini baik-baik kan? Jangan terlalu bersemangat. Sambil berbicara, Lu Guinchan melirik Zidongle. Saat itu mata Lu Guinchan tiba-tiba berbinar terkejut dan ia berteriak. Tuan Muda, apakah Anda Tuan Muda? Anda memanggil saya Tuan Muda? Zidongle tercengang. Siapa Anda? Tuan Muda. Lu Guinchan jatuh berlutut dengan suara plop. Ia memeluk paha Zidongle dengan kedua tangan, seolah-olah ia telah melihat kerabat dekat. Dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Tuan Muda, bawaan ini adalah Lu Guinchan. Lu Guinchan dari Bintang Ungu. Puluhan tahun yang lalu, bawaan ini mendapat kehormatan bertemu dengan Anda dan menerima beberapa nasihat dari Anda. Apakah Anda lupa? Lu Guinchan? Zidongle merutkan kening, merasa nama itu sangat familiar, tetapi ia tidak dapat mengingatnya sejenak. Namun melihat ekspresi gembira pihak lain itu tidak tampak palsu, ia tidak meragukannya. Ia merutkan kening dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Anda dari keluarga Lu, keturunan Luli? Iya, ini saya. Melihat pihak lain akhirnya mengingatnya, Lu Guinchan sangat gembira. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu siapapun dari Bintang Ungu lagi dalam hidup ini. Tetapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda. Tuan Muda, segera setelah saya keluar dari masalah. Bawaan ini benar-benar beruntung. Jadi itu Anda? Zidongle akhirnya memastikan bahwa orang itu memang dari Bintang Ungunya sendiri. Ekspresinya sedikit melunak dan ia mengangguk dan berkata, berdiri dan bicaralah. Bukankah Anda sudah mati selama puluhan tahun? Bagaimana Anda bisa keluar dari sana? Lu Guinchan, seorang pria yang sangat tua, menangis terseduh-seduh. Ini ceritanya panjang. Singkatnya, Zidongle dengan cemas memikirkan bagaimana menangani situasi saat ini dan tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehannya. Begini, Lu Guinchan dengan cepat merangkum poin-poin penting. Jadi begitulah. Setelah mendengar, Zidongle mengangguk.
Terima kasih atas kerja keras Anda beberapa dekade terakhir ini. Tidak sulit bertemu tuan muda laki itu sepadan. Lu Qingshan memasakkan senyum, berbicara seolah-olah ia akhirnya mencapai suatu prestasi besar setelah puluhan tahun berjuang. Ji Donglei sangat marah, tetapi ia tidak punya energi untuk memperhatikannya lagi. Lagi pula kekuatan orang itu hanya berada di tingkat kedua alam Raja Suci, dan dia sama sekali tidak membantu. Ngomong-ngomong Tuan Muda, kekuatan asli benua itu telah disempurnakan oleh seorang pemuda, jika kita bisa menangkapnya. Apa? Wajah Ji Donglei berubah. Orang itu menyempurnakan kekuatan asli sebuah benua. Iya, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, dia seharusnya bisa melakukannya. Iya, pemuda ini. Lu Qingshan melirik ke sekeliling dan melihat Yang Ke yang sedang bertarung dengan Kong Fa, menunjuk ke arahnya. Begitu dia selesai berbicara, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, karena dia melihat Kong Fa meronta-ronta di bawah tangan Yang Ke. Tubuhnya berlumuran darah. Puluhan benang darah emas berterbangan di sekitar Yang Ke. Benang darah emas itu seperti makhluk hidup, dengan cepat bergerak melalui kehampaan, melukai Kong Fa dari waktu ke waktu. Hentikan temanku, saya mengaku kalah. Tolong ampuni nyawa saya. Teriak Kong Fa keras, sambil berusaha sekuat tenaga menahan serangan benang darah emas dengan wajah pucat. Jika menyerah itu berguna, lalu apa gunanya berlatih? Yang Ke tetap bergeming, melambaikan tangannya di depan. Pedang bulan. Dengan desiran, sebuah pedang bulan yang panjangnya hampir 3 kaki tiba-tiba terbentuk dan menebas secara vertikal ke arah Kong Fa, yang membuat ekspresi Kong Fa berubah drastis. Dan ia membentuk mantra dengan tangannya, mengubahnya menjadi aliran yang terus-menerus. Cahaya menyilaukan terpancar dari tubuhnya, dan sebuah harta rahasia berbentuk lonceng kuno terbang keluar. Berubah menjadi tirai cahaya berbentuk lonceng yang menyelimutinnya. Lonceng yang keras dan gelombang suara beriak berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang memborbardir lautan kesadarannya. Saat pedang bulan itu mengiris tirai cahaya, tetapi gagal menembusnya sepenuhnya. Pedang itu menembus kurang dari 3 inci sebelum terhenti. Melihat ini, Kong Fa menghela nafas lega. Lonceng kekaisarannya, harta karun yang ia peroleh selama masa-masa awal pelatihannya, adalah harta karun rahasia pertahanan tingkat kekosongan yang luar biasa kuat dan tak terpatahkan. Bahkan prajurit biasa pun tak mampu menghancurkannya. Dengan pelindungan lonceng kekaisaran ini, Kong Fa dapat dengan mudah melawan bahkan prajurit raja kekosongan tingkat kedua terkuat sekalipun. Melihat serangan Yang Ke sia-sia, Kong Fa merasa sedikit lebih percaya diri dan mendengus. Anak muda, apa Anda benar-benar harus membunuh saya? Kita bertemu sudah takdir. Mari kita beri ruang agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Anda menyebalkan sekali. Ekspresi Yang Ke tetap tak berubah, dan ia melambaikan tangannya berulang kali. Anda pikir Anda akan aman hanya karena Anda punya cangkang kura-kura untuk melindungi Anda. Lihat, saya menghancurkan cangkang kura-kura Anda berkeping-keping. Tiba-tiba lebih dari selusin bila bulan raksasa menyerbu Kong Fa satu demi satu. Wajah Kong Fa berubah drastis dan matanya dipenuhi kengerian. Ia mengaktifkan energi sucinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam lonceng kekaisaran. Sehingga lonceng itu berbunyi semakin keras. Dan tirai cahaya berbentuk lonceng itu tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. War! Pedang-pedang bulan menebas pelindungan lonceng kekaisaran, mengguncang tirai cahaya itu seolah-olah akan hancur kapan saja. Akhirnya, suara mematikan mencapai telinga Kong Fa. Ia bergidik, matanya melebar saat menatap ke depan. Ketakutan melihat retakan di tirai cahaya pelindung lonceng kekaisarannya. Kemudian retakan itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dalam sekejap mata, tirai cahaya itu berlubang. Dengan suara dentuman, pertahanan lonceng kekaisaran akhirnya tertembus. Teman muda! Wajah Kong Fa memucat saat ia berteriak. Mati! Ekspresi Yang Ke muram.
Puluhan benang darah emas menyatu, berubah menjadi pedang panjang emas. Mengikuti dari dekat di belakang pedang bulan. Pedang itu bersinar sedikit dan lenyap dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuh Kong Fa membeku di tempat. Dia menunduk menatap dadanya, hanya untuk melihat lubang berdarah yang melaluinya. Ia bisa melihat hatinya yang hancur. Kehidupan dengan cepat surut, dan semua yang ada di depan matanya menjadi gelap. Saya sebenarnya... Kong Fa kehabisan nafas sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Yang mengulurkan tangannya dan menyimpan lonceng kekaisarnya. Tanpa meliriknya, ia melemparkan langsung ke cincin spesialnya, juga mengambil cincin spesial Kong Fa. Anda berikutnya. Yang tiba-tiba berbalik, tatapannya dingin tertuju pada Ji Donglei yang tertegun. Dengan lambaian tangannya yang lembut, aliran energi melesat ke arah Ji Donglei. Melihat itu, Ji Donglei merasa ngeri. Meskipun serangan Jangke tampak biasa saja, ia tahu itu tidak mudah dilawan. Bagaimanapun itu adalah serangan dari seorang ahli alam Raja Kekosongan. Dalam keputusasaan, tanpa berpikir dua kali, ia mencengkeram leher Lu Guinchen dan dengan keras melemparkannya ke depan. Tuan muda! Lu Guinchen masih tenggelam dalam kegembiraan bertemu Ji Donglei lagi. Sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat ia menyadari apa yang sedang terjadi, ia sudah setengah jalan. Hembusan angin kencang menerpanya dan tanpa suara, Lu Guinchen meledak menjadi kabut berdarah. Anda benar-benar kejam. Jangka mencibir Ji Donglei, wajahnya dipenuhi ejekan. Dia juga cukup terkejut Ji Donglei melakukan hal seperti itu untuk menetralkan serangannya. Tuan muda bintang ungu ini benar-benar busuk. Dia tidak membunuh Lu Guinchen di benua terapung, juga tidak menghentikannya untuk mengikutinya keluar dari koridor dimensi, terutama karena Lu Guinchen telah memberinya sedikit informasi berguna. Meskipun dia tidak sengaja membantu, juga tidak sengaja mengincarnya. Hidup dan mati sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Lu Guinchen sendiri. Tapi sungguh konyol, bahwa setelah lolos dari benua terapung, orang ini malah ditipu oleh tuan mudanya sendiri. Dia mungkin akan mati dengan penyesalan di dunia bawah. Tapi Anda tetap harus mati. Jangka terkekeh. Apa yang Anda inginkan? Wajahnya Ji Donglei pucat dan ia meraung dengan keras. Jangan berpikir Anda bisa melakukan apapun hanya karena Anda telah mencapai alam Raja Kekosongan. Saya adalah Tuan Muda Bintang Ungu dan Anda tidak bisa membunuh saya. Tuan Muda Bintang Ungu, Anda hebat sekali. Apa orang tua Anda bilang Tuan Muda Bintang Ungu tidak bisa dibunuh? Bodoh. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa selamat sampai sekarang. Geram Jangke. Anda benar-benar ingin membunuh saya? Ji Donglei sangat terkejut. Memastikan bahwa Jangke tidak mengancamnya. Tahukah Anda apa akibatnya jika Anda membunuh saya? Bintang ungu tidak akan pernah melepaskan Anda, bahkan jika Anda lari ke ujung bumi. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Saya sangat takut. Jangke memasang ekspresi berlebihan, tangannya mencengkeram dada. Ia tampak benar-benar ketakutan. Sesaat kemudian wajahnya berubah sedingin es dan ia berkata dengan dingin. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika pasukan bintang ungu Anda berani memburu saya, maka saya akan membunuh satu jika mereka datang. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak prajurit alam Raja Kekosongan yang bintang ungu Anda miliki. Tapi saya akan membunuh mereka yang bisa saya bunuh. Senyum kejam tersungging di bibirnya saat Jangka berbicara. Mendengar itu, Ji Donglei bergidik. Seluruh tubuhnya merinding oleh tatapan Jangke. Ia tahu bahwa Jangke tidak mengancam atau bercanda, dan ia berteriak putus asa. Ayah, selamatkan saya! Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan Jangke, dan malah langsung meminta bantuan Jilong. Meskipun bakat muda seperti dirinya setara Sui Yue dan Ku Jianxing, dia sebenarnya memiliki tekad yang luar biasa kuat dalam seni bela diri. Pasti akan menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Dan semakin berani dengan setiap kemunduran. Sama seperti ketika Gu Jianxin disergap Ling Minghe hari itu. Ia melawannya dengan gegabah. Dan Jangke yakin
Jika Sui Yue menghadapi situasi seperti itu, ia pasti tidak akan berteriak minta tolong, melainkan akan mencari cara untuk melawan musuh sendirian. Lalu bagaimana jika ia berada di alam raja kekosongan? Untuk seorang jenius generasi ini, siapa yang tidak terbiasa melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi? Jika seorang pendekar dengan level yang lebih tinggi kehilangan keberanian untuk bertarung, apa gunanya kultivasi di masa depan? Seorang prajurit yang hanya bisa bermain-main di levelnya sendiri tidak akan pernah mencapai puncak seni bela diri. Tapi Ji Dongle telah sepenuhnya kehilangan kredibilitasnya sebagai calon ahli di wilayah bintang. Sejak bertemu Jangke, ia telah berulang kali dipermalukan dan dikalahkan. Jauh di lubuk hatinya, ia terluka parah dan dipenuhi kegelapan. Karena itu ia tidak berani melawan Jangke. Sekalipun ia selamat kali ini, masa depannya di alam raja kekosongan masih belum pasti. Nah, jika Anda berani menyentuh selai rambut pun di kepala anak saya akan membantai seluruh klan Anda dan memusnahkan 9 generasi keluarga Anda. Jilong berteriak kaget dan marah dari kejauhan, tetapi suaranya segera tenggelam oleh suara yang menggelegar. Dia ingin menyelamatkan putranya, tetapi ia sepenuhnya diselimuti oleh panci 10.000 jiwa milik leluhur hantu. Dikelilingi oleh hantu-hantu, sehingga dia tak bisa melarikan diri, bahkan jika ia ingin. Benarkah? Yang meringkan kepalanya, melirik ke arah sumber suara, dan dengan seringnya lembut, melambaikan tangannya. Aliran energi melesat keluar. Detik berikutnya, Yi Dongle merasakan dingin di kepalanya, dan bergidik. Apakah saya mati? Mungkinkah saya mati? Pikiran Ji Dongle berpacu dengan ketidakpastian, tetapi segera ia menyadari bahwa ia tidak terluka, kecuali sensasi aneh di atas kepalanya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan saat berikutnya ia berteriak panik. Hah? Rambut saya! Rambutnya yang panjang dan tergerai telah disayat oleh Yangke, membuat kepalanya botak total. Ia pasti terlihat konyol. Dia membanggakan dirinya sebagai pria yang romantis, bebas, dan tak terkekang. Meskipun penampilannya tak sebanding dengan Sui Yue yang mempesona, ia tetaplah pria tampan yang langka. Rambut ungu panjangnya warisan leluhur adalah ciri khasnya yang semakin menonjolkan ketampanannya. Namun sekarang, rambut ungu yang tergerai itu telah dipotong dan direnggut darinya, yang membuat Yi Dongle patah hati dan ketakutan. Kemudian, Yangke menyerang dengan santai, membuatnya tak punya waktu untuk bereaksi. Jika ia bisa memotong rambutnya, ia juga bisa memotong kepalanya. Memikirkan hal ini, Ji Dongle berkeringat dingin, wajahnya sepucat kertas. Saya sudah banyak menyentuh rambutnya. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Goda Yangke. Di area panji 10.000 jiwa, Jilong terdiam. Mungkin karena ia sangat marah. Tetapi leluhur hantu tertawa terbahak-bahak. Saya sudah lama terganggu oleh rambut ungu kedua orang ini. Kerja bagus membunuh mereka. Wah, suara Jilong terdengar lagi. Jika Anda melepaskan putra saya akan mundur dan tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Seperti kata pepatah, tak ada perkenalan tanpa pertengkaran. Kita semua berada di wilayah bintang ini. Di masa depan, Anda mungkin membutuhkan bantuan saya. Sebagai penguasa bintang ungu, saya bisa menyetujui syarat yang tidak berlebihan. Selama bintang ungu saya bisa melakukannya, saya pasti akan memuaskan Anda. Bagus sekali. Yangke terkekeh. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membiarkan bintang ungu melakukan sesuatu untuk saya. Saya senang. Anda tahu. Jidong mengangguk berulang kali. Selama Anda tidak membunuh saya, semuanya bisa dibicarakan. Jika saya menjadi penguasa bintang ungu suatu hari nanti, saya bisa menjadi saudara Anda. Saat ia berbicara, sorot kebencian terpancar di matanya. Meskipun sekilas bagaimana mungkin itu luput dari pengamatan Yangke. Jadi, Anda setuju? Tanya Jilong serius. Saya setuju. Apa yang perlu dipertimbangkan? Senior Jilong sangat kuat. Meskipun tetua agung sekte saya mungkin bisa mengalahkan Anda. Tapi saya khawatir dia tidak yakin bisa membunuh Anda. Daripada pertarungan yang berakhir dengan kehancuran bersama, lebih baik berpisah secara damai. Anda cukup masuk akal.
Zilong mengangguk puas. Memang, seperti yang dikatakan Yangke, leluhur hantu bisa menjebak Zilong untuk sementara di dalam panci 10.000 jiwa, tetapi membunuhnya tidaklah realistis. Bagaimanapun keduanya berada di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Perbedaan tingkat yang sama. Bahkan jika leluhur hantu bisa membunuh Zilong, kemungkinan besar dia akan kehilangan sebagian besar nyawanya sendiri, atau bahkan mati. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.